Ya, Terima silakan Pak kasih. Junior. Sorry, Terima tadi kasih Pak terlewat. Paul Ya, waktunya. Kalau masih ada Pak Joshua Tewu, selamat malam. Shalom semua masih, buat masih. teman-teman, Pak. Selamat malam, Pak. Kalau kita kembali kepada Gereja Yasmin, saya ada sedikit setujunya dengan Pak Joshua Tewu karena ini politisnya sangat kuat, Pak. Tapi kalau kita kembali ke gereja yang sekarang sedang viral, yang ada di Ponorogo, Bapak lawyer untuk melakukan class action ke Ponorogo. Karena ini kasus sudah ditanganin, Pak, oleh pemerintah Kemenak yang ada di Ponorogo, Muspika, semua ini sudah pada turun. Dan di mediasi, ya ada juga wartawan-wartawan Jawa Pos ini yang turun, Pak. Mereka itu independen. Saya melihatnya cukup bagus. Satu, mesti ya harus, ini kan karena wartawan juga menjadi viral kayak begini kan. Dihantam kromo, jadi seolah-olah dia minoritas ditekan. Tapi di balik itu, mesti kita lihat dulu, Pak. Kita mesti harus cermat dulu. Kalau gereja ini kan memang sensitif. Mesti harus cermat dulu soal perizinannya. Ya kan perizinannya apakah sudah benar, sudah dilakukan. Kalau menurut saya, yang menjadi kendala semua permasalahan soal gereja, mendirikan gereja, itu hanya satu. Kalau saya boleh usul kepada lawyer tadi, ya kan mengajukan atau dia berbicara kepada presiden, karena kedekatan dia kan dulu kan sebagai ya orang dekatnya presiden lah. Sekarang ini dia harus berbicara kepada menteri untuk mencabut SKB 2 menteri, Pak. Ini cikal bakalnya itu di situ. Itu yang akan digunakan selama-lamanya kalau itu tidak segera dicabut. Ini untuk yang di Ponorogo, Pak. Di Ponorogo itu problemnya juga di situ, Pak. Memang dia juga mempunyai izin atau belum, kita di sini kan belum tahu. Ya kan? Karena dia memang menempati rumah itu cukup besar memang. Dan sekarang dia siapkan 2.500 meter, cukup besar. Itu area itu ada 1 hektar, ya kan. Jadi memang dibuat sekretariat. Begitu kemarin dipasang spanduk untuk melawan mereka tidak boleh ada pendirian gereja, itu terlalu menyolok dan provokatif. Itu spanduk juga sudah dicopot. Jadi dicopot dua-duanya, antara dia plang sekretariat gereja Betani di Ponorogo, Jalan Tamrin, dengan spanduk yang besar itu dua-duanya dicopot. Itu jangan provokatif. Dan saya rasa ini harus dilakukan. Satu, pertama cabut dulu SKB 2 menteri. Itu yang menghalangi, Pak. Karena apa? Memang dia ada jemaat cukup banyak nih. Saya fokus ke Betani ya. Itu ada 140 jemaat yang diajukan. Berarti sudah memenuhi syarat. Tapi 90 aja sebenarnya sudah memenuhi syarat. Yang repotnya ini kan 60 orang, berarti 6/9, itu harus tanda tangan orang di sekitar situ, Pak. Sedangkan sekarang jemaat yang ada di Betani itu di luar RW daerah tersebut. Ini yang menjadi masalah. Gitu loh. Ini yang menjadi masalah ini soal SKB 2 menteri aja. Kalau SKB 2 menteri dicabut dan gereja boleh berdiri sebanyak-banyaknya, masjid boleh berdiri sebanyak-banyaknya, dan kalau umat semua lari ke tempat ibadah, saya rasa kriminalitas akan menurun. Kekerasan akan menurun. Mengapa dilarang? Orang mau berbuat baik. Kecuali gereja itu dijadikan sarang mafia, masjid itu dijadikan sarang berkumpul untuk demonstrasi. Nah, itu baru tidak benar. Itu harus ditertibkan juga, Pak. Mengapa sekarang ini tempat ibadah dijadikan suatu alat, sarana politik? Saya bilang sarana politik. Moga-moga gereja tidak dilakukan. Gitu. Ya ini yang kita minta kepada pemerintah. Pemerintah harus fair dong. Karena kasus seperti kemarin saja, yang misalkan kayak di Bogor, itu semua berkumpulnya selalu di masjid, Pak. Itu selalu begitu. Itu yang kita harapkan. Pemerintah harus konsentrasi supaya umat yang namanya beragama, mau agama apa saja, itu harus ditertibkan deh. Ya kan? Yang Muslim harus begini, yang Kristen harus begini. SKB 2 menteri coret dulu, cabut dulu. Baru semuanya akan jalan. No problem itu siapa yang kena, itu orang-orangnya masih ada sampai sekarang. SKB 2 menteri itu masih ada. Kalau Yasmin sebelum menteri yang sekarang ini ada, gitu loh. Jadi harapan kita SKB 2 menteri cabut dulu. Enggak 2 menteri, Pak. SKB 3 menteri rumah ibadah. Ya, itu ada yang 2 menteri aja yang belum dicabut, Pak.
SKP 2 Menteri itu kan antara Menteri Agama dan Mendagri, Pak. Yang dengan persyaratan gereja boleh berdiri dengan 90 jemaat minimum, terus 60 orang minimum harus tanda tangan orang di sekitar gereja itu. Itu. Ini yang menjadi masalah kan begitu. Tanda tangan orang di sekitar itu. Lah ini sekarang mereka yang di sana itu beribadah di tempat tersebut. Saya tidak tahu. Mungkin dia denominasinya mungkin dari gereja lain, bisa juga. Tapi dia mempunyai 140 jemaat yang sudah memenuhi syarat. Gitu loh. Tapi kalau SKB 2 Menteri hilang, nggak perlu tanda tangan di sekitar situ deh. Kalau pemerintah mengizinkan, kalau ada bentrokan, saya setuju dengan peta Maluku. Itu berarti provokator. Gitu loh. Yang namanya FUI ini kan begitu. Dan FKUB pun, saya bilang itu melempem untuk yang mereka golongan di luar non-muslim. Karena apa? Mereka sudah diayomin loh. Sekarang ini ya kita boleh bilang, boleh tahu wakil presiden adalah, kita tahu mereka lebih condong yang di tetangga sebelah. Tapi dia kemarin mengayomi loh. Forum Komunikasi Umat Beragama ini cuman berani nggak bersuara. Seperti yang Pak Joshua Tewu tadi bilang. Yang dari Kristen ini berani nggak bersuara. Supaya dia ada keseimbangan di dalam itu. Sudah difasilitasi dan berbicara langsung dengan wakil presiden. Di istana. Itu. Tertibkan juga sekalian bahwa sekarang itu tempat ibadah jangan dijadikan untuk demonstrasi. Ini kan yang membuat masalah jadi sedikit-sedikit, begitu luar semuanya kumpul. Itu kan tidak bagus, sudah menyeleweng daripada ajaran gitu loh. Rumah ibadah tidak boleh berpolitik intinya begitu. Ya, rumah ibadah jangan berpolitik. Kalau dia keluar dari tempat ibadah mau berpolitik pribadi-pribadi itu monggo. Tapi kalau tempat ibadah dijadikan suatu politik, saya bilang itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya bilang SKB 2 Menteri cabut dulu. Gereja aman. Kalau belum dicabut, itu adalah kendala. Gitu. Ya menurut saya begitu Pak Paul. Ya, ini lanjut dulu